Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, pendengar Radio Nes Mentawai, bila hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya memberikan topik, itu kebahagiaanmu tergantung siapa. Ucapan berbahagia ini adalah satu hal yang sering, apalagi kalau sudah dimana orang akan masuk dalam pernikahan, selalu ucapan bahagia ini kita sampaikan kepada mereka. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, berbahagia. Yang ulang tahun kita juga sampaikan ucapan berbahagia. Nah, saudara, dan kebahagiaan ini bukan hanya harapan atau keinginan dari orang lain kepada kita, tapi sebetulnya kita tahu bahwa kebahagiaan atau berbahagia ini pasti merupakan keinginan kita juga. Seringkali kalau seorang belum menikah, kita tanya, kenapa kamu mau menikah? Supaya saya berbahagia. Kenapa? Karena saya melihat, saya merasakan pilihan yang saya tentukan ini yang akan bisa membuat saya berbahagia. Kenapa? Karena dia baik, dia begini, dia begitu, dan sejuta alasan yang lain yang kita bisa sampaikan. Kenapa? Karena saya melihat dengan dia saya akan berbahagia. Tapi betapa banyaknya orang setelah dia menjalani bahtera rumah tangganya dan dia kecewa. Kenapa? Karena ternyata dia tidak bisa berbahagia. Karena pasangannya tidak seindah warna aslinya. Apa yang dulu dia lakukan sebelum menikah, ternyata banyak yang tidak dia lakukan lagi setelah menikah. Ada banyak hal-hal yang membuat orang akhirnya berkata, aku tidak bahagia dalam pernikahan. Orang yang belum menikah bersegera untuk menikah. Tapi orang yang sudah menikah bersegera juga kalau boleh dia mengakhiri pernikahannya. Kenapa? Karena orang merasa ternyata aku tidak bahagia hidup dengan dia. Nah, saudara, kebahagiaan atau berbahagia ini itu tergantung siapa. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini, ya. Nah, kita akan buka dulu Alkitab dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat 1. Mulai dari Mazmur pasal yang pertama, Mazmur 1 ayat yang 1, ya. Ya. Dikatakan begini, berbahagialah orang. Jadi kalau saudara yang namanya orang, dikatakan berbahagialah. Yang orang ini akan berbahagia kalau dia lakukan ini. Dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang lain kan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, orang lain juga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang lain juga. Jadi berbahagialah saudaraku kalau sudah lakukan ini, maka kita akan berbahagia. Nah, sekarang kita akan coba lihat saudaraku, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita duduk, itu akan menentukan kebahagiaan kita. Itu akan mempengaruhi faktornya. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan tentang berbahagialah
kebahagiaan atau bahagia itu sendiri. Apa Alkitab katakan? Nah, saya tidak mengutip semua, tapi ada beberapa yang saya kutip. Nanti kita akan coba lihat, memberikan satu perbandingan, ya. Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-12 itu terkenal dengan khotbah Yesus di bukit atau ucapan berbahagia. Jadi pada waktu Yesus memulai pelayanannya, memulai dengan khotbahnya, diawali waktu dia sudah panggil murid-muridnya, dia katakan dengan ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah, 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 Tuhan Yesus katakan. Berbahagialah. Nah, saudara, saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara pasti kepingin berbahagia, ya. Nah, Yesus katakan berbahagialah, berbahagialah kalau engkau begini, berbahagialah begitu, bahagialah. Kemudian di dalam Lukas pasal 11 ayat 28 berkata begini, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, harusnya saudara bahagia. Kalau saudara tidak bahagia, berarti ada yang salah, ya. Kemudian Mazmur 32 ayat 1 berkata begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 yang juga berkata begini, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima berbahagia, tapi lebih lagi bahagianya kalau memberi. Kemudian pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 12 berkata, takut akan Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Takut akan Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Nah, jadi ini yang Alkitab baru beberapa yang dikatakan tentang supaya kita bahagia. Nah, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua juga berkata begini, berbahagialah waktu kamu dicobai. Jadi pada waktu kita sedang mengalami masalah, dikatakan berbahagialah. Nah, ini lebih aneh lagi, saudara. Ada masalah, tapi bilang berbahagialah. Kalau tadi waktu kita dengar firman Tuhan berbahagia, amin. Waktu kita takut akan Tuhan, kita akan jadi berbahagia, kita setuju. Kalau kita murah hati, maka kita akan berbahagia, kita setuju. Tapi kalau kita dalam masalah dikatakan berbahagia, mungkin kita akan tidak cepat-cepat bilang amin. Nah, kok bisa begitu? Kenapa waktu dicobai, waktu kita sedang mengalami satu persoalan, kok dibilang berbahagia? Bahkan Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata begini, berbahagialah kalau kita bisa bertahan di dalam pencobaan. Berarti masalahnya lama, belum terselesaikan. Tapi dibilang kalau kita bisa bertahan, maka kita bahagia. Jadi mungkin kita bilang, wah ini kok lebih aneh lagi. Sudah berbahagia waktu ada pencobaan, waktu ada masalah, masalahnya lama, kita juga dibilang berbahagialah. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat 14 berkata begini,
Jika kamu menderita karena kebenaran, maka kita akan berbahagia. Menderita karena kebenaran, bukan karena berbuat dosa kita menderita, tapi karena kebenaran kita menderita, kita berbahagia. Pasal 4 ayat 14 berkata, kalau kita dinista karena nama Yesus, maka kita juga berbahagia. Masih ada lagi saudara ayatnya, ya. Kemudian Matius pasal yang kelima dan yang ke-10, dalam khotbah Yesus di bukit dikatakan begini, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena kebenaran. Jadi karena kita lakukan firman, kemudian kita dianiaya. Artinya mungkin saja kita dicemooh, kita diejek orang, "Woi, si haleluya sudah datang. Si haleluya sudah datang." Kadang-kadang kan orang suka begitu. "Ini si haleluya sudah datang." Nadanya ngejek, saudaraku. Tapi Tuhan bilang, berbahagia kalau kamu dinista karena kebenaran. Matius pasal 5 yang ke-11 berkata, kalau kamu dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat, berbahagialah kamu. Nah, saudara, dari beberapa ayat yang dikutip, saya sengaja mengambil dua bagian yang ekstrim. Yang satu berbahagia karena kita lakukan firman, karena kita murah hati, karena kita membawa damai, karena kita memberi, kita disebut berbahagia. Tetapi dalam bagian yang lain juga dikatakan, kalau kita dianiaya, kita dinista, kita dicela, kita difitnah orang karena kita melakukan kebenaran. Bahkan dikatakan kita berbahagia waktu kita dicobai, berbahagia kita kalau bisa bertahan di dalam pencobaan itu. Nah, saudaraku, dua bagian ini kalau kita mau belajar, bahwa ternyata kita bisa ambil kesimpulan, kalau Tuhan katakan berbahagialah, harusnya kita bisa bahagia dalam segala situasi dan kondisi. Tidak ada yang bisa mengurangi kebahagiaan kita oleh apapun yang terjadi. Kalau kita lihat dari bagian-bagian Alkitab yang kita baca, semua bisa dalam segala situasi kita bisa berbahagia. Kita bisa menikmati kebahagiaan di dalam kondisi apapun. Nah, untuk itu saudara, di segala situasi dan kondisi, di segala keadaan yang terjadi, kita harus bisa berbahagia. Sebabnya apa? Kalau kita pelajari bagian ini, saudaraku, karena apa yang terjadi semua itu adalah di luar kita. Di luar kita. Nah, jangan biarkan keadaan di sekitar kita, entahkah itu orang itu entahkah suami kita, istri, anak, menantu, mertua, tetangga, kawan satu gereja, atau siapa saja, satu kantor, atau masyarakat di sekitar kita, jangan sampai mereka, orang-orang itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Jangan sampai lingkungan sekitar kita mempengaruhi kebahagiaan kita. Waktu kita butuh cuaca panas, ternyata hari hujan. Jangan biarkan kondisi itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Kenapa? Karena itu semua dari luar. Sebetulnya kita harus bisa kontrol, atasi keadaan itu. Nah, mengapa kita tidak, dan hal-hal yang dari luar ini tidak boleh mempengaruhi sebetulnya kebahagiaan kita? Karena begini Bapak Ibu, orang-orang, lingkungan itu bisa dan mudah berubah.
sahabat bisa jadi musuh? Oh bisa. Dan itu sudah dibuktikan. Sahabat, sohib kita, hopeng kita, udah kental, udah kayak perangko dengan kertas katanya. Lengket. Bisa terpisah? Bisa. Suami istri yang seperti Romeo and Juliet. Orang berkata ini pasangan abad ini, berbahagia. Ada banyak juga yang akhirnya mengalami ketidakbahagiaan. Orang bisa berubah. Orang mudah berubah. Bahkan ada saudara yang saling memfitnah, saling membenci, dan akhirnya saling membunuh. Saudara kandung lo, kakak beradik. Orang itu bisa berubah. Hari ini dia katakan A, apakah siang atau sore nanti bisa tetap A? Belum tentu. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa mempengaruhi keadaan ini, orang-orang itu yang membuat orang itu bisa berubah. Dan saudaraku, kalau kita bisa tahu, ada berjuta perubahan-perubahan lagi yang terjadi di sekitar kita yang tidak pernah kita duga. Contoh COVID-19. Siapa yang pernah bisa menduga hal ini bisa terjadi? Dan belum selesai. Dan juga belum tahu kapan selesainya. Semua bisa berubah. Dan sangat mudah terjadi perubahan. Nah, kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada yang mudah berubah, yang bisa berubah itu, makanya kebahagiaan kita juga bisa berubah-berubah. Hari ini kita bisa bahagia, besok kita bisa sedih. Pagi bisa bahagia, siang kita bisa sedih. Kenapa? Karena kita menggantungkan harapan bahagia kita, kebahagiaan kita kepada sesuatu yang mudah berubah. Seberapa siap kita dengan perubahan-perubahan di sekitar kita? Kadang-kadang kita lebih sering tidak siapnya. Sudah kita persiapkan pun, kadang-kadang tetap tidak siap kita. Banyak orang sudah mempersiapkan pranikahnya dengan baik, dipersiapkan, tapi ternyata juga tidak siap dalam pernikahan. Kenapa? Karena orang berubah. Dalam bimbingan pranikah saya selalu sampaikan begini. Kamu menghadapi orang-orang yang berubah. Ya, bukan Power Ranger atau Satria Baja Hitam berubah gitu, enggak. Dia akan berubah. Dia akan berubah. Banyak istri-istri yang kecewa di awal-awal pernikahan dengan suaminya, bahkan itu bisa berlanjut sepanjang pernikahan. Kenapa? Karena dia melihat ternyata Superman-nya tidak seperti yang diharapkan. Dulu begitu rajin membantu, begitu rajin berbuat baik. Kepleset sedikit, hati-hati dek, hati-hati sayang, hati-hati beb. Tapi begitu udah menikah, kepleset, matamu taruh di mana? Jalan begitu bagus pun kamu bisa kepleset. Orang berubah, saudara. Dulu tangannya mungkin dipakai untuk membelai, tapi sekarang tangannya untuk memukul, tangan yang sama. Kenapa orang berubah? Dan kita tidak pernah bisa tahu perubahan apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Nah, kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada yang mudah berubah itu, maka kebahagiaan kita pun akan berubah-berubah. Sebentar bahagia, sebentar tidak. Nanti kita jadi wartawan Tempo, sudah. Tempo-tempo bahagia, tempo-tempo tidak. Dan Tuhan inginkan kebahagiaan kita itu sebetulnya menetap. Nah, bagaimana caranya? Ya, supaya kebahagiaan kita itu tetap. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38.
barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus katakan barang siapa percaya kepada Dia, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, dalam bahasa yang lain dikatakan constant flow. Artinya aliran yang tetap terus menerus, konstan. Tidak tergantung musim, tidak tergantung keadaan, tidak tergantung dengan yang lain-lain, tapi dia konstan. Mau sulit, mau enak, mau tidak enak, mau apa saja, konstan. Dia akan mengalir terus. Nah, saudara, jadi supaya kebahagiaan kita itu tetap, Tuhan katakan begini, barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya, dari dalam kehidupannya akan keluar aliran-aliran constant flow, aliran-aliran yang tetap, yang mengalir tetap di dalam hidup kita. Nah, saudara, untuk itulah dikatakan kalau berbahagialah waktu kamu dicobai. Kenapa bisa berbahagia? Karena constant flow air hidup itu ada di dalam, dan dia akan mengalir keluar, dan dia tidak dipengaruhi oleh di sekitarnya dia. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar. Kenapa? Karena dari dalam itulah yang memunculkan air kehidupan, itulah kebahagiaan. Nah, saudara, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara belum percaya, saudara harus ambil keputusan untuk percaya kepada Dia. Kenapa? Karena dengan percaya kepada Yesus, Tuhan katakan begini, dosa kita diampuni, maka Dia memberikan damai sejahtera. Kebahagiaan itu ada di dalam kita, dan kebahagiaan yang di dalam kita itu akan keluar mempengaruhi di sekitar kita. Jadi waktu ada masalah kita bisa bahagia, bisa. Kenapa? Karena kita tidak lihat persoalannya, kita tidak lihat masalahnya. Karena dari dalam itulah kebahagiaan itu akan mendorong terus keluar sehingga kita tetap berbahagia. Jadi waktu sudah ada masalah bisa berbahagia, bisa. Kenapa? Karena dari dalam akan keluar, mengalir aliran-aliran air. Saudara, sekarang orang mulai dengan new normal ini, orang mulai mengkhawatirkan, begini akan terjadi begitu, orang mulai takut begini, takut itu. Jangan biarkan itu mempengaruhi kebahagiaan. Karena ingat, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dari dalam akan mengalir, constant flow, keluar aliran-aliran itu, dan dia terus menerus constant flow, terus mengalir. Nah, untuk itu Bapak Ibu, caranya sederhana, ya, sederhana. Yesus ada dalam hidup kita, maka kehadiran Yesus dalam hidup kita, sumbernya damai itu yang akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Kebahagiaan itu ada di dalam kita. Jadi saudaraku, suami kita berubah atau istri kita berubah, atau orang tua kita, anak kita, atau menantu mertua kita berubah dalam keadaan tidak baik, itu tidak membuat kebahagiaan kita berubah. Soalnya kenapa? Karena kebahagiaan itu ada di dalam kita, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan
dekat kita. Jangan biarkan kebahagiaan kita hilang, karena kita tahu sekarang kuncinya bahwa sumbernya dari dalam, bukan dari luar. Sumber kebahagiaan kita dari dalam, bukan dari luar. Yang dari luar boleh berubah sebesar apapun perubahannya, sedahsyat apapun perubahannya, enggak ada masalah. Biarkan aja dia berubah. Kenapa? Karena memang dia akan berubah terus. Tapi kalau kita tahu kuncinya bahwa kebahagiaan itu dari dalam, lihatlah, terus pandang kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Itulah sumber kebahagiaan itu. Dan itulah akan konstan flow, terus mengalir keluar. Saudaraku, kita coba lihat hasilnya. Suatu kali di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 menuliskan begini. Nabi Yehezkiel dikatakan melihat dari bait suci keluar satu aliran air seperti sungai, ya, pasal 47 ayat yang pertama sampai yang ke-12, tapi kita tidak baca semua. Dan dikatakan kemudian Nabi Yehezkiel disuruh mengukur dari pelataran bait suci itu, dikatakan kemudian diukur 1000 hasta. Dan setelah diukur 1000 hasta, kemudian dikatakan air itu masih sepergelangan kaki, kira-kira 10 cm gitu. Kemudian firman Tuhan berkata lagi, ukur 1000 hasta lagi. Kemudian diukur lagi, sudah mulai naik sampai selutut, kira-kira 30-40 cm. Kemudian dikatakan ukur 1000 hasta lagi. Dan dikatakan tingginya sudah sampai sepinggang. Satu kali lagi firman katakan ukur 1000 hasta lagi. Dan kemudian Nabi itu berkata begini, sudah tinggi sekali, orang bisa berenang. Berarti sudah kira-kira, kalau pinggang 1 meter, kira-kira sudah 2-3 meter. Dan kemudian saudaraku, nah ini ayat yang kita baca, dikatakan dia sudah seperti satu sungai. Air itu sudah seperti satu sungai mengalir. Kita lihat ayat yang ke-9 dari Yehezkiel pasal yang ke-47. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Dikatakan kemana saja sungai itu, air itu mengalir, memberikan kehidupan. Ada ikan yang dikatakan sangat banyak.
Saudara, ikan sungai dengan ikan laut, di sungai itu ikan itu terbatas jenisnya, tidak banyak. Tapi di sini dikatakan karena ada aliran air dari tempat kudus itu, maka yang mati jadi hidup. Yang dulunya tidak ada kehidupan, tiba-tiba ada kehidupan. Yang dulunya daerah itu tidak ditinggali orang, sekarang dikatakan orang jadi ramai. Kenapa? Karena di situ ada kehidupan. Ikan-ikan jadi sangat banyak. Bahkan hebatnya saudaraku, dikatakan sepertinya ada membuat satu pengecualian rawa dan paya-paya. Sudah ini kan sebetulnya aneh ya. Rawa dan paya itu kan sebetulnya adanya kan kalau di pinggir laut. Airnya itu kan air payau, itu kan air yang tawar tidak, asin tidak. Tapi di sini dikatakan air sungai itu bisa membuat satu perbedaan, sehingga di mana yang tidak seharusnya ada, itu bisa ada di sana. Disebabkan apa? Air yang mengalir itu. Bahkan dia bisa membuat perubahan. Air yang tawar bisa berubah menjadi air payau, sehingga air asin, sehingga bisa dijadikan garam. Bahkan dikatakan sepanjang sungai itu, kemana saja dia mengalir, tumbuh pohon buah-buahan yang tiap bulan selalu menghasilkan buah. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudaraku, air ini yang memberikan dampak atau memberi pengaruh kepada sekitarnya. Dulunya tidak ada ikan, sekarang ada ikan. Dulunya tidak ada pohon, sekarang ada pohon. Dulunya pohon buah-buahan ada, mungkin jarang, dan selalu ada musimnya, ada masa-masanya berbuah. Tapi ini dikatakan setiap bulan akan ada buah-buahan yang selalu keluar menghasilkan buah. Bahkan hebatnya saudara, dikatakan begini, daunnya jadi obat. Kalau kebahagiaanmu berdasarkan seperti yang Tuhan katakan, dari dalam hati, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dari dalam hatinya akan keluar air hidup. Dan kemana saja engkau pergi, air hidup itu akan mengalir. Di mana ada kematian, melalui kehadiranmu, di situ ada kehidupan. Di mana ada yang tidak berbuah, melalui kehadiranmu, buah dihasilkan di sana. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah biarkan apa yang dari luar ini mempengaruhi kebahagiaan. Jangan pernah biarkan apa yang dari luar ini mengganggu, menghalangi, menghancurkan kebahagiaan. Karena Tuhan katakan kuncinya, waktu kita percaya kepada Yesus, Yesus ada di dalam hidup kita, maka dari dalam akan keluar constant flow, air yang terus menerus mengalir konstan, tidak dipengaruhi oleh situasi sekelilingnya. Ada masalah, tidak ada masalah, ada kesulitan, tidak ada kesulitan, enak, tidak enak, hujan, panas, apapun, dari dalam ini akan mempengaruhi terus, mempengaruhi yang tidak bahagia jadi bahagia karena melihat hidup kita, karena dia tahu ada sumber kebahagiaan dari dalam. Kebahagiaanmu tergantung dari Yesus yang ada di dalam hidup. Jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung dari orang-orang yang ada di sekitarmu atau keadaan di sekitarmu, tapi biarkan kebahagiaan itu bersumber dari dalam.
Pemahaman ini harus kita punya, sehingga kita tahu kita tidak akan pernah lagi membiarkan keadaan di luar ini, orang-orang menghancurkan kebahagiaan kita. Karena kita tahu kita akan tetap berbahagia. Kita akan tetap berbahagia. Doa kita bersama, kebahagiaan itu jadi sesuatu yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Kemanapun saudara pergi, saudara akan memberikan kehidupan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini.